Mengerti, Bu. Ya, sekarang kita bicarakan supaya ini kan tanggal 23 udah Selasa ya, kita bicarakan metodenya. Jeremy kan udah sering buat sambal bawang teri ya. Ini termasuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Metodenya menurut kalian coaching di depan itu baru masuk ke studentnya, seperti biasa kita di baking school itu keuber nggak waktunya kalau begitu? Atau sambil kalian berdiri di depan, kalian ngajarin dan mereka ikut di meja masing-masing? Coba, saya mau dengar dari kalian semua. Hari kedua apa? Sambilan aja sih menurutku. Soalnya kalau bikin sambal bawang gitu kan bukan teknik. Orangnya bilang, ibu jangan expect apa-apa ya. Ini orang-orang bener kagak tahu apa-apa. Nggak, maksudnya masa nggak tahu cara potong bawang? Iya. Tahu cara. Tahu kan, kupas bawang itu misalnya nggak ada orang nggak bisa kupas bawang. Ayo kita lagi diskusi biar nggak kelamaan. Ayo diskusi. Yuk. Menurut kalian? Menurut saya sih Bu, lebih baik kita ngedikte di depan, sembari juga peserta ikutan buat Bu. Jadi untuk meminim waktu juga. Kalau seharian ada dua sesi. Oke, berarti kalian mendikte di depan, kalian ngomong satu-satu sambil mereka baca resep. Betul? Sambil mereka lakukan di meja masing-masing. Betul? Iya, Bu. Itu dari Jeremy. Jeremy di sesi pertama sambal goreng, sambal masing-masing. Berarti kalau kalian ada berempat di situ, Jeremy di depan, yang lain melihat meja-meja yang lain. Betul? Iya, Bu, benar. Tetapi udah harus diskusi dengan Jeremy tahapannya. Artinya kalian harus menghafal tahapannya masing-masing. Jangan nanti pas kalian uangnya Irfan bantuin di meja satu gitu ya. Habis ini apa, Mas? Oh, ntar dulu ya, Bu. Aku nanyain. Nggak boleh gitu ya. Tangkap nggak? Emang ada resep? Ada. Jadi Nadia harus ada resepnya ditaruh dibagiin per meja 5. Oke, kita mengambil contoh sambal teri bawang Medan ya. Berarti kelima orang ini harus terlibat untuk mulai dari apa? Jeremy, kamu udah bisa ngebayangin belum? Kalau ada 5 orang di satu meja, kira-kira mereka terlibat buat apa? Ayo cepet ya, biar kita nggak kelamaan nih. Jadi mungkin yang pertama-tama prepare bahan-bahan dulu sih, Bu. Sesuai menimbang bahan sesuai dengan resep. Terus setelah itu baru awalnya menggoreng bawang merah dulu. Terus kan itu untuk terinya Bu di bake atau digoreng, Bu? Yang biasa kamu bikin di bake apa digoreng? Menurut saya di bake lebih bagus kan? Berarti antri dong Bu nanti untuk baking. Kenapa harus antri? Kita punya ovennya banyak. Oh. Tapi untuk mereka di rumahnya gimana, Bu? Kenapa? Untuk mereka praktekin di rumahnya, kan mereka ngapain kita mikirin? Kamu jadi perlu metodenya gini kan? Ngapain kita mikirin? Nggak perlu. Pokoknya metodenya pada saat Jeremy bilang ini sebaiknya di bake untuk menghilangkan kadar minyak yang terlalu tinggi, benar nggak? Bake itu kan ini bisa nggak sih Bu? Maksudnya diganti dengan metode sangrai? Pengaruh nggak Bu? Bisa aja, tapi kalau teri di sangrai itu menurut saya nggak oke ya. Hancur ya? Mendingan di bake. Ya. Kalau kamu bilang kacang,
metode sangrai sama bake boleh. Ya, kalau teri lebih baik di bake. Gitu ya. Jadi yang saya mau kasih tahu ke kalian bahwa yang ngebantuin di situ itu nanti Nadia akan bagi ya Nadia ya, instrukturnya siapa, yang instruktur pastinya dia yang memegang produk. Contoh kalau Panada ya Irfan. Ya kan? Nah, instruktur yang memegang produk, yang lain bantuin, tetapi pada saat proses bantu itu kalian harus ngerti alurnya. Ya, kalian harus ngerti alurnya. Oke? Berarti kita sepakat ya, sambil kalian ngomong di depan, orang-orang melakukan di meja. Betul begitu? Dari saya sepakat. Yang lain? Kalau saya sepakat juga, Bu. Zaki, Wahyudi, Dedek, Rizky? Bu, coba kasih masukan dong, Bu. Gimana Mas? Iya, Bu. Jadi pengalaman saya, Bu, ya, kalau untuk trainingin orang banyak itu, pertama sih kita kasih teori dulu nih ke mereka. Nah, udah gitu kita demoin. Jadi kan mereka dibagi per kelompok. Nah, dari per kelompok ini dipilihlah mereka ini untuk satu leadernya. Nah, ketika kita demo, itu nggak semuanya maju, tapi leadernya aja yang maju ke meja depan. Trainernya ke meja trainer. Nah, kita praktekin di depannya dia. Nah, yang leader dari per kelompok ini yang bertanggung jawab untuk kelompoknya. Cuman tetap kita bertanggung jawab juga untuk semua mejanya. Karena kalau kita ngecek semua satu-satu ke meja, itu kayaknya agak repot, Bu. Karena di sana kan per meja aja ada 5-6 orang. Belum lagi nanti fotografer segala macam. Taruh air. Taruh air aja. Enggak bisa. Ken. aku mau steam. Ya, tapi coba tanya nih Angel kepintaran nih, dia mau steam. Tarik di sini. Nah. Pakai air panas aja tuh. Ya, basah nih Angel. Halo. Nah, kalau Saki itu idenya adalah tetap harus kalian demo dulu. Habis itu baru orang masing-masingnya masuk ke meja, gitu maksud kamu, gitu Zaki? Iya, Bu. Leader dari satu kelompok itu, Bu. Dari per kelompok itu. Dek, jadi kan ada 6 meja, Bu, ya? Jadi 5 ada 6 leader. Untuk sekarang 5 meja. Oh, 5. Satu meja isinya 5 orang, 25 orang yang pertama ini. Yang lain gimana? Wahyudi gimana? Ya kalau menurut saya sih lebih mempersingkat waktu sih sebenarnya, anaknya tetap si PPSI-nya di depan, Bu, yang membantu di meja masing-masing. Untuk masalah demonya kalau bisa sih sambil berjalan, Bu, karena kan ini mempersingkat waktu. Terus di setiap meja kan, setiap meja tuh ada perbantuan kan, kayak baker tuh di setiap meja. Jadi memang harus memahami materi kan. Jadi saya rasa sih lebih baiknya ya ini menurut saya, Bu, ya, itu sambil berjalan PPSI menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, dibantu sama rekan-rekan yang di meja tersebut, Bu. Jadi sambil berjalan, sambil menjelaskan si PPSI, kita pun di samping meja itu menjelaskan juga. Ada yang mau ditanya atau enggak, misalkan ada yang kurang tahu. Nah, makanya tadi dibilang yang membantu harus memahami juga apa yang PPSI materi yang dijalankan di hari pertama atau hari berikutnya gitu, Bu. Itu menurut saya. Dedek? Sekarang itu kalau satu hari kan 2 ini, Bu, ya, 2 pelajaran, Bu, ya? Ya. Itu satu persatu atau gimana, Bu?
Satu meja, satu kelompok, satu kompor, satu mixer. Jadi contohnya gini, kan Nadia kan udah atur kan, berarti kalau mereka bikin sambal goreng teri, satu orang akan bawa pulang 1 jar, tapi ukuran jarnya bukan yang segede kita, yang agak lebih kecil sedikit. Ya, makanya saya bilang masaknya bareng-bareng, artinya gini, ada yang potong, makanya saya bilang kalian harus bisa mentahin ya, ada yang potong bawang. Pertama kali yang dibilang Zaki itu benar, kita harus menceritakan bahwa kita punya produk hari ini. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, ingat loh ya ibu-ibu yang jangan harapkan mereka ibu-ibu yang ngerti masak, jangan pernah harapin begitu. Ya. Yang ada dalam pemikiran kalian mereka itu nggak ngerti masak, nggak tahu bahan, jadi benar-benar kalian mau jelaskan sampai mereka mengerti. Ingat loh, di akhirnya ada orang dinas yang melakukan review dan penilaian. Ya, jadi umpamanya pagi-pagi gini, selamat pagi ibu-ibu, saat ini pagi ini kita akan belajar bagaimana membuat sambal goreng teri. Kenapa sambal goreng teri? Karena sambal goreng teri ini adalah produk yang mudah dan gampang untuk ibu-ibu jual kembali. Karena intinya dari dinas ini, orang-orang ini diajarin supaya mereka bisa bikin dan jual. Ngerti kalian sampai sini? Ya. Jadi Jeremy ingat baik-baik, kamu harus mengajarkan metodenya mulai dari pemilihan teri yang baik itu seperti apa sih? Harus ada bumbu-bumbunya ya, nggak langsung bilang potong bawang, ulek cabai, enggak. Bagaimana teri yang baik? Gitu loh. Bagaimana cara mencuci yang baik? Kemudian kalau kita pakai jar, bagaimana dengan jar yang baik? Tolong itunya dibuat semuanya. Ngerti? Nangkep? Nangkep ya? Jar itu kan harus direbus terlebih dahulu, baru dikeringin supaya ini ya. Jadi benar-benar ngajarin orang yang nggak ngerti sampai akhirnya ngerti. Jadi steppingnya pada saat kalian ngomong di depan benar-benar ngajarin ya. Gitu loh, Dede. Jadi kalau kamu tanya itu ngajarin per orang enggak, per grup. Kita ngajarin itu per grup. Sama seperti nanti kalau ada arem-arem. Satu arem-arem kamu kan jadinya berapa tuh? Satu resep. Nah dibagi, satu orang bawa pulang 2 arem-arem. Kalau 5 berarti dia 10 arem-arem yang dihitung. Atau 3 lah, saya nggak tahu. Nadia yang hitung kemarin sesuai dengan budget materi ya. Budget. Jadi kami tuh dikasih dinas budget untuk bahan-bahan. Nah ini Nadia dan Alivia yang menghitung. Nggak boleh lebih dari budget. Sehingga satu orang tuh membawa pulang berapa arem-arem, Nat? Nadia. Kayaknya dia lagi di jalan, Bu. Motor, Bu. Ya udah. Jadi kira-kira ada satu orang bawa pulang. Nah, yang mereka aron itu adalah satu resep, Dek. Ya. Pada saat bungkusnya harus berlimanya belajar bungkus. Itu yang diajarin. Gitu loh. Nangkep nggak kalian? Jadi yang kita ajarkan adalah grup, tapi satu persatu harus ngerti. Nangkep nggak sampai sini? Ya, Bu. Kabul. Jadi mau metodenya seperti apa? Metode seperti Zaki atau yang seperti disampaikan oleh Wahyudi, Jeremy, dan Irfan? Menurut kalian yang mana? Izin Bu, mau ini Bu. Halo. Ya, Ya, Jadi gini Bu, yang pertama sih saya setuju dengan Jaki ya. Saya juga setuju betul dengan Wahyudi. Cuma saya mau menambahkan aja sedikit, karena kita menghadapi banyak orang ya. Saran saya sih, kita bakers nih harus betul-betul menguasai materi yang ada. Mungkin dalam deadline minggu ini, misalkan Sabtu sampai Minggu, kita bisa melakukan diskusi. Kita develop lagi masalah metodenya, bisa dijelaskan satu persatu biar kita sama bakers itu mengerti. Jadi kan si Bang Wahyu kan bilang nanti kita di meja ada satu atau bagaimana. Nah kita, jadi kalau ada yang bertanya supaya tidak kita jawabnya kayak mensela-mensela gitu. Jadi kita benar-benar
menguasai materi. Training atau bagaimana dengan menggunakan bahan baku yang sedikit biar kita bisa lebih menguasai lagi, itu aja sih Bu, biar lebih lancar aja sih. Terima kasih Bu. Ya. Kamu setuju dengan yang disampaikan Zaki, kamu setuju yang disampaikan Wahyudi, yang mana satu jadi miliknya? Kalau metodenya Zaki adalah semua dikumpul di depan, metodenya Zaki itu sama seperti yang kita lakukan sekarang. Semuanya lihat di depan, habis itu balik ke meja masing-masing, mereka buat. Enggak semuanya, Bu. Jadi Ya, leader per satu kelompok leadernya aja. kan, satu leadernya. Kalau semuanya ke meja, kita juga kelagapan, Bu. Ya, Akan banyak pertanyaan. maksudnya dari satu meja itu dipilih satu leader untuk melihat, ya kan? Ya. Sehingga demo kalian seperti apa, setelah selesai maka bisa mereka balik ke masing-masing. Menurut saya itu bisa dilakukan untuk pekerjaan masak-memasak seperti sambal teri bisa. Ya. Bagaimana? Yang lain gimana? Halo Bu. Ya, saya mendengar halonya Wahyudi. Tapi sarannya si Irfan nggak boleh tuh Bu, kita emang harus satu suara dulu. Ya makanya kan saya akan menyatukan menurut kalian yang mana satu. Sarannya Irfan bagus banget, kan saran juga bahwa semua bankers harus berdiskusi. Jadi jangan nanti Jeremy yang megang di depan konduktor, instruktur. Pas tanya ke Zaki, ini Mas, ini setelah ini apa? Oh sebentar ya Bu, aku nanya dulu sama depan kan nggak lucu gitu. Ya nggak? Ya kan? Nggak seru kayak gitu. Sebentar Bu, sebentar aku lari ke depan, nggak gitu. Ya makanya sarannya Irfan betul. Jadi kalian pokoknya besok nih teri Medan ya udah belilah terinya, masak sama-sama, gitu kan? Lihat prosesnya seperti apa. Kalau bawang itu harus matang benar baru taruh terinya supaya nggak rasanya nggak anyep, gitu kan Jeremy itu kan saya ajarin tuh Jeremy, gitu ya. Tapi sekarang prosesnya mau apa? Leadernya panggil ke depan, kalian demo, setelah selesai kalian suruh balik, atau kalian sambil ngomong pertama, masukkan bawang, cecet bawang, masuk, atau mau seperti apa? Ayo cepetan ya, supaya kita diskusinya enak. Iya halo Bu. Bener maksudnya Bu yang dibilang si Irfan itu nanti misalkan si PPC-nya di depan itu kan dia bisa menjelaskan dan di setiap meja kan ada readernya juga kan backer itu nanti tinggal si PPC yang di depan tinggal teriak aja Bu misalkan ya di meja masing-masing dijelaskan juga PPC-nya ya di meja masing-masing yang mau bertanya langsung ke baker yang di sampingnya ya ibu-ibu ya. Jadi di sini saya menjelaskan gitu aja sih Bu sebenarnya Bu. Jadi itu makanya tadi bilang si Irfan bilang sebelum kita mulai atau enggak materi di hari besok itu kita diskusi terus di print juga resepnya. Jadi kita sama-sama memahami materi yang akan kita jalankan di hari esok Bu. Selanjutnya dan seterusnya gitu. Jadi kita pas di lapangan minimal bisa membantu PPC di depan tanpa menanya dia langsung ke depan gitu. Jadi para pesertanya langsung menanyakan ke kita. Dan PPC tetap menjalankan tugasnya gitu Bu. Itu aja sih Bu sebenarnya. Masukannya bagus-bagus semua tinggal dipilih aja sih Bu. Dede gimana Dede? Jeremy? Rizky mana nih Rizky? Kenapa live? Rizky mana mukanya Rizky? Masih ada Bu, Rizky lagi bukain kuis. Soalnya yang dipikirin itu yang prosesnya lama-lama sih Bu. Gimana? Gimana Dede? Nggak kedengeran Dede? Iya, maksudnya yang saya pikirin itu yang prosesnya memakan waktu lama sih Bu. Contohnya? Ya mungkin kayak
arem-arem lama di waktu masak nasinya, terus di bubur ayam yang kita lama juga masak buburnya. Terus apa lagi ya? Paling yang lama itu sih Bu, kalau sambal teri Medan kan paling sejalan dia nggak ada yang nunggu gitu Bu. Nah, artinya gini, kalian harus pinter. Sambal teri Medan itu dibuatnya bersama arem-arem, betul tidak? Nah, yang tadi saya tanyain itu Bu, dalam satu hari itu kan ada 2 pelajaran. Itu apakah kita satu persatu atau langsung ke 2 materi itu? Jadi gini, dihitung waktunya ya. Kalian kan setiap hari bikin produknya itu. Ya kan? Kalian bisa mengira-ngira waktunya. Kalau seandainya arem-arem membutuhkan waktu lebih lama, setelah selesai masa teri kan bisa langsung mulai arem-arem, ya nggak? Ya nggak sih? Teri itu paling 1 jam juga jadi. Ya, Cepet kayak masak. Ya kan? iya Bu. Gitu kan? Sama seperti hari kedua apa nih? Hari kedua apa Nadia? Bubur ayam sama cooks, Bu. Bubur ayam sama kue sus itu juga bisa diselingi ya sambil nunggu bubur ayamnya, ya kan? Benar nggak? Ini kalau saya lagi ngomong, kalau nggak reply balik ya kita nggak diskusi, saya capek. Iya dengar Bu. Ya, jadi kalau saya ngomong tuh kalian kan yang mau berhadapan dengan orang gitu ya. Kenapa ya kalian kok diajak diskusi kok susah ya? Kita lagi brainstorming tuh maksudnya diskusi. Kalau saya nentuin semua saya bisa aja. Karena saya tipikal orang kalau masak cepat, tangan saya 4 kompor bisa nyala, saya bisa masak dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Tapi kan yang mau menghadapi itu kalian. Ya nggak mungkin saya ada di depan sana terus ikut berkuar-kuar, yang enggak lah, saya nggak mau. Saya nggak mau. Nah, makanya saya bilang Nadia harus ada, semuanya harus terlibat aktif di situ sehingga reviewnya nanti. Jadi jangan stuck ya. Nanti kalau stuck review dari dinas gini, ngajarnya nggak ngerti orang-orang gitu loh. Jadi benar-benar harus di apa sih, di apa itu namanya, di tandem mereka sampai mereka ngerti. Ya. Betul, tadi saya maksudkan, yang saya takutin seperti itu sih, gitu. Ya udah diskusi sekarang maunya seperti apa? Diskusi aja. Berarti teorinya juga Bu yang harus ditekenin Bu ya. Yang harus benar-benar mereka paham dulu teorinya, karena kan timingnya ini agak lama. Pastinya kan Ibu, dengan jeda waktu 10 menit aja kita pasti agak bingung juga harus buat apa gitu kan. Apa yang kamu mau tanyakan? Jangan. Kira-kira di mana? Yang bingungnya di mana? Ya kayak misalkan kita nunggu bubur ayam sampai mateng, dan dari jeda itu kita ngapain? Kalau emang kita bebarengan produk jadi satu waktu itu, dari pesertanya ini connect kira-kira. Bubur ayam Dan itu dari kan situ kan memerlukan harusnya. Oke, gini ya. Oke. Bubur, kita bicara hari kedua. Bubur ayam itu kan memerlukan kompor. Betul? Kompor sambil menanak bubur ayam sebenarnya jadi kalian harus ingat begini, di dalam bekerja sama dengan pemerintah, dokumentasi itu harus tepat. Makanya kenapa susunan acara itu harus tepat. Ini kalau kita ngobrol dengan menggunakan uang negara, ini uang negara ya. Yang dibayarkan ke kita adalah uang negara. Kenapa saya harus Bu Christine, ya? sorry. Bisa saran nggak ya? Kalau ini kan kalau saya lihat masih pada semua masih pada brainstorming ya. Ini masih coba untuk mencari bentuk seperti apa nantinya. Kalau saran saya sih sebaiknya Mas,
mulai besok itu dibuat role play-nya. Jadi dibuat misalnya apa dengan apa, sehingga ketahuan waktunya dan urutannya. Karena kalau kelihatan nanti tiba-tiba baru kalian coba, kemudian ternyata jedanya banyak, lucu nanti, kelihatan kita nggak profesional. Mending misalnya besok nih, dicoba bahan apa, waktunya berapa lama, itu dicatat. Kemudian kalau gitu jeda waktunya apa dulu, misalnya pembukaan oleh Nadia dulu, kemudian misalnya pembacaan apa dan sebagainya. Dari perhitungan waktu yang sudah ada, dites saja, dites coba misalnya besok apa dengan apa. Nah, itu dilihat. Kalau hanya baik kata-kata, nanti nggak ke gambar. Tadi ada masukan-masukan cukup banyak, itu bagus-bagus semua masukannya. Misalnya tadi ada yang bilang kan misalnya apa digabung apa dengan apa, terus kemudian misalnya ya beberapa masukan yang lain. Nah itu di try aja langsung di lapangan. Saran saya gitu sih, kalau enggak nanti kalau langsung bakalan bisa kacau. Sebenarnya Pak Enos, yang saya mau dari mereka itu, saya sebenarnya bisa bikin susunan acara, kan kita udah terbiasa banget bikin susunan acara. Cuman yang saya mau dengar orang-orang ini punya ide gitu loh. Ini yang saya kumpulin mereka. Kalau saya disuruh bikin susunan acara 5 menit juga sekarang belum bisa bikin gitu. Karena kita terbiasa bekerja dengan kementerian, urutannya adalah susunan acara yang selalu kita ini. Cuman yang saya mau tangkap dari kalian ini, otaknya kalian ini bekerja buat mikir gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalian itu diundang untuk berperan aktif berpikir. Jadi jangan kalian nanti kalau udah dikasih nih sama saya, bahkan saya bisa bikin sampai kata-kata, menit ke sini sampai menit ke sini. Ngomongnya apa bisa saya bikin, cuman maksudnya kan supaya kalian lebih. Tanggal 23 itu apa aja sih? Dapat gitu loh. Tanggal 23 apa? Tanggal 23 itu arem-arem sama ikan teri Pak Enos, terima masangnya 30 menit juga kelar. Oke, kalau menurut saya mendingan besok atau minggu. Ya, besok atau minggu di try aja. Di try yang buat sekalian hitung waktu. Setelah hitung waktu ketahuan berapa lama dibuatnya, baru kemudian kalian susun rundown-nya. Sebelum itu dilakukan apa dan sebagainya. Baru kita bisa melihat bahwa keseluruhan waktunya berapa lama. Gitu buktinya kalau menurut saya. Karena kalau enggak nanti apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, kita bingung nanti. Saran saya gitu sih. Kalau enggak besok lusa, 2 itu dulu dicoba kan. Jadi nanti setiap kali mau ada cooking class dengan mereka lagi, 1 atau 2 hari sebelum try dulu. Buat satu masakan itu di try waktunya dan sebagainya. Jadi ketahuan, enggak seperti orang yang nanti kelihatan bingung, dan kalau hanya dibahas berdasarkan meeting begini, nanti pastinya bingung. Itu sih dari saya. Ya udah deh, nanti gini aja, nanti besok atau hari Minggu kita diskusi onsite di dapur. Ya. Kalau saya sih kepikiran ya, kalau awal saya bikin teri, terus sesi yang kedua adalah arem-arem. Awalnya saya berpikir adalah ya udah, awalnya 1 jam pertama itu adalah menyiapkan semua bahan. Kalau saya berpikir, ya kan, menyiapkan semua bahan baik teri maupun arem-arem. Betul nggak? Ya kan? Yang penting dari jam 9 sampai jam 3 itu dua-duanya selesai. Kalau ditanya sama saya, selesai nggak sih Bu? Selesai pasti. Banget. Nah yang Pak Enos bilang tadi di sela-sela itu kan kalau mau selesai aja gampang. Ya 2 jam juga kelar masak arem-arem sama teri. 2,5 jam deh kelar kok.
Tapi kan harus dibumbu-bumbuin nih ceritanya supaya baking class-nya menjadi benar-benar training, ngerti nggak kalian? Kalian coba aja masak teri deh. Terinya di bake, potong bawang, cabenya di blender. Begitu kan Jeremy? Bawang digoreng, masukin cabai, masukin teri, selesai. Kalau Jeremy cuma bilang, iya kita masukin cabai, kita masukin teri. Udah selesai situ. Nggak nyampe 1 jam kelar. Nah, yang diperlukan adalah trainingnya, bagaimana pengolahan yang baik, bagaimana kalau cuci itu seperti apa ya ibu-ibu, biasakan. Nah, ini harus banyak kalian membaca. Ngerti nggak? Teri itu yang bagus, pemilihan teri itu seperti apa ya? Nah, kira-kira. Jadi harus ada, apa tuh namanya? Apa itu namanya, Angel? Engagement, kata Angel. Engagement. Harus ada, apa sih bilangnya kalau dibikin-bikin itu? Harus interaktif. Ngerti nggak? Nangkap nggak kalian? Paham. Ya? Oke, ya udah. Berarti kan kalian belum, kalau yang saya lihat dari muka-muka kalian masih bingung semua nih, ya. Ya kan? Iya, lu Bu. Ya udah. Halo, Bu. Kenapa? Saya mau nanya, Bu, masalah jadwal kelas itu masih bisa dirubah nggak, Bu? Kayak misalkan aram-aram bareng sama kuesus, kan kuesus nggak terlalu lama tuh, Bu. Apa enggak ayam woku misalkan bareng sama donat, maksudnya diselang-seling sama waktu yang nggak terlalu banyak gitu. Waktu yang banyak. 30 menit juga selesai, Mas. Iya, maksudnya ini kan saran, Bu. Maksudnya kan kayak aram-aram kan lama tuh, kata si Dede bilang. Dibarengin sama kuesus. Misalkan tuh kuesus kan nggak terlalu lama tuh. Terus teri, misalkan teri Medan, dibarengin sama donat misalkan. Jadi masih bisa, timingnya masih inilah, Bu, maksudnya. Itu saran sih, Bu. Kalau kamu caranya aram-aram barengan sama kuesus, bikin terinya lebih cepat dari bikin kuesus. Ya. Jadi kalau kamu tanya ke saya, udah masih bisa dirubah nggak jadwalnya? Nggak bisa dirubah karena itu sudah dikasih ke dinas, dan dinasnya udah setuju. Saya nanya, Bu. Ya, Ya, jadi tapi kalau kasih, kamu alasannya karena bikin kuesus itu kan lebih cepat dari teri, enggak. Teri lebih cepat dari kuesus. Teri cepat. Benar nggak, Jeremy? Ya Bu, paling yang agak lama proses waktu di bake-nya si ikan terinya sih Bu. Nah, makanya kan saya bilang ya udah, nanti saya masih lihat kalian blur ya. Ya udah gini. Hari Minggu kita coba ya supaya kalian mengerti maksud saya interaktif itu seperti apa. Jadi saya nggak mau saya yang berdiri di sana tuh saya yang menjadi interaktif dengan ibu-ibu itu. Kalian lihat baking school pertama, kedua, ketiga saya masih ikutan untuk masuk di sela-sela, kalian kadang-kadang nggak tahu mau ngomong apa nih, gitu ya. Makanya saya masih masuk, tapi selanjutnya saya udah nggak mau masuk. Kenapa? Ntar kalau gua terus di sana ya ribet, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat baking school pertama, 2, 3, 4, kalau nggak salah sampai 5 saya masih ikut. Ada hal-hal di mana kalian stuck mau ngomong apa, nah ini harus ada interaktifnya. Jadi kalian nggak bisa diam tuh di situ. Ya, ibu-ibu tahu nggak ininya bagaimana? Ibu-ibu tahu nggak bahwa ini? Jadi diajarin, makanya supaya untuk banyak tahu tentang hal dengan seperti itu, memang kita tuh harus dibekali dengan membaca, ya harus banyak baca. Apa boleh, ya saya bilang kalian apa yang do sama don'ts yang tidak bisa dilakukan, gitu ya. Sampai interaktif itu juga kalau kalian lihat, sampai memilih wajan itu untuk wajan yang dipakai untuk bikin spaghetti dengan wajan yang dipakai untuk deep fryer itu beda-beda. Itu juga ada teorinya. Nah, dari mana kalian tahu? Ya kalian membaca. Pisau aja, untuk pisau kan teorinya banyak. Jadi mau pakai pisau daging sama pisau buat iris buah beda pisaunya. Ya kan? Balik lagi, mau pakai apa sih namanya chopper ya? Apa sih namanya chopper itu apa? Talenan aja ada warnanya, beda-beda warna. Beda-beda untuk buat apa? Buat sayur beda warnanya talenan. Buat daging beda. Yang kayak gitu-gitu loh. Pengetahuan tentang itu yang kita bilang interaktif. Sehingga pada saat orang dinas review, oh gila ya bakersnya Bu Christine itu whatever, emang mereka menguasai semua ya. Itu maksud saya. Ya. Ya udah kalau gitu, karena kalian masih kelihatan blur semua, hari Minggu nanti kita coba untuk yang sesi pertama. Tetapi Pak Enos, kalau Pak Enos suruh saya coba, karena ini ada 25 kurikulum,
nggak mungkin. Oh, enggak. Kan seperti saya bilang, yang kita coba itu pada perbagian aja. Jadi misalnya untuk hari tanggal 23, itu dicoba dulu 2 itu. Nanti berikutnya dicoba lagi. Tapi tetap sebelum ini sampai kemudian istilahnya memang benar-benar polanya ketemu. Itu aja. Oke ya, Bu Christine. Oke, saya pikir itu aja ya. Berarti hari Minggu kita Ya. akan coba, termasuk kita akan bikin bubur dan woku ya. Gitu ya. Oke, yuk. Selamat Alivia. malam semuanya. Selamat malam. Pak Enos, sebentar Pak Enos. Oke. Alivia tolong disiapin bahannya ya, Non. Iya, Bu. Oke, saya pikir itu aja ya. Saya juga baru nyampe ke malam. Ya. Oke, yuk. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Bu.